Selamat pagi anak-anak MEM, apa kabar kalian hari ini? Saya harap kita semua masih dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, seperti biasa, sebelum kita mulai pelajaran kita, hendaknya terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, muatan pelajaran kita hari ini yaitu muatan PKN ya. Saya akan memberitahukan temanya terlebih dahulu. Tema 1, indahnya kebersamaan, dengan subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman ya, pembelajaran kedua. Nah, yang mau kita pelajari itu ya muatan PKN ya tentang keberagaman ya. Nah, tolong disimak ya nak. Untuk menjalin kebersamaan dalam keberagaman, mari kita gali lebih dalam ya melalui wacana. Wacananya atau teksnya ada pada buku tema 1 halaman 86. Nah, sekarang ya ambil buku tema 1, buka halaman 86 ya. Saya akan membacakan teksnya. Tong sampah gotong royong. Simak ya nak. Ada yang berbeda setelah senam pagi pada hari Minggu ini. Warga berkumpul dengan berbagai peralatan dan perlengkapan di lapangan kampung. Beberapa drum kosong, bilah-bilah bambu, karung plastik bekas, dan ember bekas tersusun di pojok kiri lapangan. Di pojok lain terlihat tumpukan kaleng cat, kuas, wadah cat, dan beberapa peralatan lain yang akan dikerjakan oleh warga hari ini. Paragraf kedua. Walaupun dini hari Pak Made dan keluarganya harus melakukan ibadah pagi di pura, warga tetap bekerja sejak pagi bergotong royong menyiapkan tempat sampah baru. Udin, Siti, dan Edo membantu Pak Ismail dan beberapa warga lain menganyam bilah-bilah bambu menjadi keranjang sampah. Keranjang ini akan menjadi tempat sampah kebun seperti daun-daun kering, batang, dan buah yang berjatuhan di bawah pohon. Lani memilih untuk membantu warga yang memoleskan cat dasar putih pada ember dan drum bekas. Ada juga warga yang menambal lubang-lubang di karung-karung plastik bekas agar nantinya bisa dipakai kembali menjadi tempat sampah kering. Nah, sekarang kita perhatikan kembali ya nak teksnya. Kira-kira pukul 10 Pak Made, Dayu, dan keluarganya sudah kembali dari kegiatan ibadah. Tong-tong sampah baru siap dihias. Pak Made, Ibu Made, dan Dayu berkeliling membuat pola hiasan di tempat-tempat sampah baru. Lani turut membantu Dayu. Setelahnya warga bergotong royong mengecat dan memperindah hiasan tempat sampah. Sebelum matahari meninggi sudah ada 12 tempat sampah baru yang dihasilkan warga secara bergotong royong. Drum bekas, ember bekas, karung plastik, keranjang anyam sudah berubah menjadi tempat sampah kampung yang cantik. Nah, berdasarkan teks yang barusan saya bacakan itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu ya kerjasama. Ya, perhatikan ya nak. Kerjasama dalam keberagaman merupakan sikap yang harus dikembangkan. Nah, sekarang apa itu kerjasama? Perhatikan nak. Kerjasama merupakan usaha yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama. Bagaimana dengan warga di daerahmu? Apakah mereka juga bekerja sama dalam keberagaman? Nah, tugas kalian ya, kerjakan di buku tugas
ceritakan satu bentuk kerjasama yang dilakukan di tempat tinggalmu. Maksudnya nak, kerjasama apa yang sudah dibentuk di lingkungan tempat tinggalmu? Nah, kamu ceritakan, ya, kamu tulis di buku tugas, ya. Nah, kita lanjut ya nak. Berdasarkan teks yang sudah kita simak tadi, ya, kamu ditugaskan untuk mengisi grafik berikut, ya. Saya akan memberi contoh. Sebelumnya teksnya ada di halaman 88 pada buku tema 1. Dibuka ya nak, halaman 88 di buku tema 1. Nah, saya akan memberi contoh keberagaman. Yang pertama ya, di kolom grafik yang pertama, keberagaman agama, keberagaman budaya, dan keberagaman suku bangsa. Contoh kerjasamanya, saling membantu. Manfaat kerjasamanya, pekerjaan cepat selesai. Nah, untuk kolom kerjasama ya yang masih kosong dan kolom manfaat kerjasama yang masih kosong juga, tolong anak-anak kerjakan ya nak di buku tugas. Ya. Contoh kerjasamanya apa selain saling membantu, dan manfaat kerjasama yang dilakukan apa selain pekerjaan cepat selesai. Nah, kita lanjut ya nak. Muatan kita selanjutnya yaitu muatan SBDP ya, seni budaya dan prakarya, dengan materi formasi tari Bugong Jeumpa. Nah, anak-anak pasti masih ingat ya, tarian Bugong Jeumpa itu adalah tarian yang berasal dari Aceh. Nah, pada materi sebelumnya kita telah belajar mengenal tari Bugong Jeumpa ya. Tari Bugong Jeumpa, gerakan dasarnya kan ada 2, gerakan duduk dan gerakan berdiri ya. Nah, sekarang kita akan berlatih formasi tari Bugong Jeumpa ya nak. Kita akan berlatih formasi tari Bugong Jeumpa. Nah, sekarang perhatikan gambarnya nak. Nah, formasi tari Bugong Jeumpa ya, yang pertama ya, kita perhatikan formasi gerakan A. Nah, formasi gerakan A itu merupakan formasi horizontal ya. Nah, kita perhatikan lagi formasi tarian Bugong Jeumpa pada gerakan B, merupakan formasi setengah lingkaran. Nah, kemudian kita perhatikan kembali nak. Nah, ini namanya formasi lingkaran ya, satu lingkaran. Nah, kemudian yang berikutnya ini merupakan formasi zigzag. Nah, saya akan menjelaskan sedikit ya nak. Bentuk atau formasi tertentu yang dibuat penari dalam sebuah tarian disebut dengan pola lantai. Ingat, pola lantai adalah bentuk atau formasi tertentu yang dibuat penari dalam sebuah tarian. Nah, bicara tentang pola lantai ya nak, kita perhatikan kembali. Pola lantai merupakan garis yang dilalui penari pada saat melakukan gerak tari. Nah, ada 2 pola lantai dasar. Kita perhatikan nak. Yang pertama pola lantai garis, yang kedua pola lantai lingkaran. Sebelumnya kita perhatikan dulu. Pola lantai garis itu terdiri dari garis horizontal ya, garis zigzag, garis persegi, garis segitiga, dan garis vertikal. Nah, perhatikan juga pada pola lantai dasar lingkaran ya. Jadi ada 2 pola lantai dasar. Yang pertama pola lantai garis dan pola lantai lingkaran. Nah, kita simak kembali nak. Pola lantai dilakukan oleh penari tunggal atau berpasangan maupun kelompok. Nah, kita perhatikan yang mana bentuk pola lantai tunggal ya. Nah, pada gambar
yang saya tunjukkan ini merupakan pola lantai penari tunggal, pola lantai penari berpasangan, dan pola lantai penari kelompok. Ya, bisa diperhatikan ya nak. Nah, bersama keluarga kita, ya, kita dapat belajar membentuk formasi Bugong Jompa. Nah, maksudnya di sini ya, kalian bisa belajar di rumah bagaimana membentuk formasi Bugong Jompa. Tidak usah tulis di buku tugas ya nak, kita cukup belajar saja di rumah. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini. Saya harap anak-anak semuanya masih tetap semangat dalam belajar di rumah ya nak, jangan malas. Dan jangan lupa kita tetap berdoa dan jaga kesehatan. Kita berjumpa lagi di lain waktu. Terima kasih.